Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, yang terhormat kepada Ibu Made selaku dosen dari mata kuliah Akuntansi Sektor Publik dan juga kepada teman-teman yang saya banggakan. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Meisya Artiviasa Putri dari kelas AK 5A dengan NIM 230431104. Saya dari kelompok 11 yang akan membahas PSAP 17 tentang properti investasi. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Oke, pada pembahasan yang pertama yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari PSAP 17. Jadi, akuntansi sektor publik berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan juga akuntabel melalui penyajian laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk menjamin keberagaman dan juga keandalan pelaporan, digunakanlah SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah sebagai pedoman utama. Salah satu standar penting yaitu PSAP 17 tentang properti investasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK 05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual nomor 17. Selanjutnya, PSAP 17 berlaku efektif mulai tahun anggaran 2022 dan mengatur pelakuan akuntansi atas tanah atau bangunan yang dimiliki pemerintah dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan sewa atau peningkatan nilai aset yang pastinya bukan untuk kegiatan operasional. Penerapan PSAP 17 bertujuan agar laporan keuangan pemerintah menjadi lebih konsisten, transparan, dan juga mencerminkan pengelolaan aset yang efisien dan juga akuntabel. Oke, tadi kan kita sudah membahas nih latar belakang tentang PSAP 17. Nah, di sini saya akan memberikan poin-poin utama atau poin-poin yang akan saya bahas lebih jelas tentang PSAP 17. Bagaimana konsep dasar properti investasi menurut PSAP 17. Lalu yang kedua yaitu bagaimana kriteria pengakuan properti investasi. Lalu yang ketiga yaitu bagaimana metode pengukuran properti investasi. Lalu yang keempat yaitu bagaimana ketentuan alih guna properti investasi. Lalu yang kelima yaitu bagaimana ketentuan dan perlakuan akuntansi atas pelepasan properti investasi sesuai dengan PSAP 17. Lalu yang keenam yaitu bagaimana penyajian properti investasi dalam laporan keuangan pemerintahan. Lalu yang ketujuh yaitu bagaimana pengungkapan properti investasi dalam CALK. Dan yang kedelapan yaitu bagaimana penerapan PSAP 17 tentang properti investasi pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas poin pertama yaitu tentang konsep dasar properti investasi. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan definisi properti yang digunakan sendiri. Jadi, properti yang digunakan sendiri didefinisikan sebagai properti yang dikuasai oleh pemilik secara langsung maupun mekanisme ataupun melalui mekanisme sewa pembiayaan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintahan, pelayanan publik, penyediaan barang atau jasa maupun tujuan administrasi. Contohnya yaitu seperti kantor pemerintahan, adapun sekolah negeri, rumah sakit milik pemerintah, ataupun fasilitas umum lainnya yang penggunanya diarahkan untuk kepentingan masyarakat luas. Oke, tadi kan definisi properti digunakan sendiri. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan definisi properti investasi menurut PSAP 17. Jadi, properti investasi adalah properti yang dimiliki dalam bentuk tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan dengan tujuan utama untuk menghasilkan pendapatan sewa, untuk meningkatkan nilai aset, atau bahkan keduanya sekaligus. Properti investasi bukanlah properti yang dipakai langsung untuk menunjang kegiatan operasional pemerintahan, melainkan diperlakukan sebagai instrumen yang dapat memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. PSAP 17 secara tegas juga menyebutkan bahwa properti investasi tidak dimaksudkan untuk yang pertama yaitu digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam proses produksi atau penyediaan barang dan jasa dan untuk tujuan administrasi. Lalu yang kedua yaitu dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Oke, di sini juga ada bagian keputusan penggunaan PSAP 17. Yang pertama kita lihat, apakah properti dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat? Jika iya, maka gunakan PSAP 05 tentang persediaan. Namun, jika tidak, kita akan lanjutkan lagi nih, apakah properti tersebut digunakan dalam kegiatan pemerintah dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa atau untuk tujuan administrasi? Jika iya, maka gunakan PSAP 07 tentang aset tetap. Namun jika tidak, maka gunakan PSAP 17 tentang properti investasi.
Oke, dari penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, dapat kita pahami bahwa properti investasi merupakan aset yang pemanfaatannya berorientasi pada manfaat ekonomi, bukan untuk kepentingan operasional langsung atau penyediaan layanan publik. Artinya, meskipun bentuknya sama-sama tanah ataupun bangunan, kriteria penggolongan sebagai properti investasi sangat dipengaruhi oleh tujuan penggunaan dari properti investasi tersebut. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan ruang lingkup properti investasi. Pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dulu. Jadi, PSAP 17 tentang properti investasi bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi serta pengungkapan yang terkait dengan properti investasi, sekaligus memberikan pedoman akuntansi yang jelas dan juga sama, serta dapat diterapkan secara konsisten oleh seluruh entitas pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pedoman ini diperlukan agar pelakuan akuntansi atas properti investasi dapat menghasilkan informasi keuangan yang relevan, andal, serta mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan, termasuk pemerintahan, investor, auditor, legislatif, maupun masyarakat sebagai pihak yang berhak mendapatkan transparansinya. Oke, selanjutnya yaitu ruang lingkup properti investasi. Pernyataan standar ini diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan juga pengungkapan properti investasi dalam laporan keuangan untuk tujuan umum bagi entitas pemerintah pusat ataupun daerah, yang pastinya tidak termasuk ke dalam perusahaan negara ataupun daerah. Namun, pernyataan ini secara tegas tidak berlaku untuk yang pertama yaitu aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur. Lalu yang kedua yaitu hak penambangan serta reservasi tambang seperti minyak, gas alam, dan juga sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui. Dengan demikian, ruang lingkup PSAP 17 dibatasi hanya pada properti yang dimanfaatkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sedangkan aset lain yang memiliki karakteristik berbeda diatur dalam standar akuntansi yang lainnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas atau menjelaskan tentang contoh dari properti investasi. Nah, contoh dari properti investasi itu apa aja sih? Menurut PSAP 17, terdapat contoh properti investasi, yaitu pertama, tanah. Tanah yang dikuasai atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek. Lalu yang kedua yaitu tanah yang dikuasai dan atau dimiliki namun belum ditentukan penggunanya di masa depan. Lalu yang ketiga yaitu ada bangunan. Bangunan yang dimiliki oleh entitas atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Lalu yang keempat yaitu bangunan yang belum terpakai yang dikuasai atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Lalu yang kelima yaitu properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi. Oke, tadi sudah dijelaskan mengenai contoh dari properti investasi. Lalu, kalau contoh aset yang bukan properti investasi itu apa? Nah, meskipun terdapat banyak aset berupa tanah dan bangunan yang dimiliki oleh pemerintah, tidak semuanya dapat dikategorikan sebagai properti investasi. Karena berdasarkan PSAP 17, terdapat sejumlah properti yang secara tegas tidak termasuk dalam kategori properti investasi karena tujuan penggunanya tidak berorientasi pada manfaat ekonomi, melainkan untuk kepentingan pelayanan publik atau operasional pemerintahan tersebut. Jadi, contoh aset yang bukan properti investasi yaitu pertama, properti untuk diserahkan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat. Lalu yang kedua yaitu properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga. Lalu yang ketiga yaitu properti yang digunakan sendiri atau itu termasuk ke dalam PSAP 7 tentang akuntansi aset tetap. Lalu yang keempat yaitu properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan. Lalu yang kelima yaitu properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar. Misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan menggunakan atau mengenakan sewa di bawah harga pasarnya. Lalu yang keenam yaitu properti yang dimiliki dengan tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan PSAP yang mengatur aset tetap. Lalu yang ketujuh yaitu properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai namun sesekali disewakan kepada pihak lain dengan pemerintahan memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali untuk disewakan juga. Oke, selanjutnya di sini ada pembahasan mengenai pengakuan properti investasi. Properti investasi diakui sebagai aset apabila memenuhi dua kriteria utama. Yang pertama yaitu besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan yang akan dihasilkan dari properti tersebut akan mengalir kepada entitas. Lalu yang kedua yaitu biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur secara andal.
Dengan demikian, prinsip pengakuan dalam PSAP 17 memastikan bahwa hanya pengeluaran yang benar-benar memberikan manfaat ekonomi jangka panjang yang dapat dikapitalisasi sebagai properti investasi. Sedangkan pengeluaran rutin dicatat sebagai beban pada periode terjadinya. Hal ini bertujuan agar laporan keuangan pemerintah dapat mencerminkan nilai aset yang realistis dan juga akuntabel. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran properti investasi. Yang pertama yaitu pada saat pengakuan awal. Ketika terjadinya pembelian, properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan atau biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awalnya. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan juga semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya-biaya seperti jasa hukum, pajak, dan biaya transaksi lainnya. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya perintisan atau kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap guna. Lalu yang kedua yaitu kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang telah direncanakan. Lalu yang ketiga yaitu pemborosan bahan baku, tenaga kerja, atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi tersebut. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui adalah sebagai beban bunga selama periode kredit. Pengakuan selanjutnya yaitu ketika terjadi hibah atau transaksi non-pertukaran. Properti investasi yang diperoleh melalui transaksi non-pertukaran diukur menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan. Contohnya ketika pemerintah menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan suatu properti, maka nilai yang diakui adalah sebesar nilai wajarnya. Jika properti investasi diperoleh dari entitas akuntansi lain dalam satu entitas pelaporan, maka penilaian dilakukan berdasarkan nilai buku. Namun apabila diperoleh dari entitas akuntansi di luar entitas pelaporan, penilaian dilakukan berdasarkan nilai wajarnya. Selanjutnya yaitu pengakuan pada saat sewa pembiayaan. Properti investasi yang diperoleh melalui sewa pembiayaan dicatat sebesar nilai rendah antara nilai wajar dan nilai kini pembayaran sewa minimumnya. Nilai tersebut juga diakui sebagai liabilitas sewa. Premium sewa dimaksudkan dalam biaya perolehan aset, namun tidak sebagai liabilitas. Hak atas properti dicatat berdasarkan nilai wajar haknya, bukan nilai properti yang mendasarinya. Pengakuan yang selanjutnya yaitu pertukaran. Investasi dapat diperoleh melalui pertukaran aset moneter, non-moneter, atau kombinasi keduanya. Nilai perolehannya diukur berdasarkan nilai wajar, kecuali jika transaksi tidak memiliki substansi komersial atau nilai wajar aset yang diterima maupun diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Dalam hal ini, aset diukur sebesar jumlah tercatat aset yang diserahkan. Penentuan substansi komersial dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan arus kas atau potensi jasa di masa depan akibat transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika konfigurasi atau risiko waktu dan juga jumlah dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari aset yang diserahkannya. Lalu yang kedua yaitu nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut. Nah, selanjutnya yaitu selisih antara konfigurasi aset yang diterima dengan yang diserahkan dengan nilai khusus entitas dari bagian operasi adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukaran tersebut. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci. Selanjutnya, nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia dapat diukur secara andal jika 1. Variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan. Lalu yang kedua yaitu probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika entitas dapat menentukan nilai wajar secara andal baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset tersebut dapat diserahkan dan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima, kecuali jika nilai wajar aset tersebut yang diterima lebih jelas. Baik, selanjutnya yaitu pengukuran setelah pengakuan awal. Yang pertama yaitu dengan metode biaya. Properti investasi dinilai dengan metode biaya yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Penilaian kembali atas revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena standar akuntansi pemerintahan mengandung prinsip penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukarannya. Namun demikian, revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Lalu yang kedua yaitu penyusutan. Properti investasi kecuali tanah disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur aset tetap. Penyusutan dilakukan secara sistematis sesuai dengan masa manfaat asetnya. Dalam praktiknya, penyusutan harus memperhatikan kondisi fisik properti investasi dan umur ekonomis yang relevan sehingga menghasilkan nilai buku yang mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Dengan demikian, beban penyusutan atas properti investasi diakui secara teratur dalam laporan keuangan sebagai bagian dari pengurangan nilai aset selama masa manfaatnya.
Nah, yang ketiga itu revaluasi. Revaluasi properti investasi diakui dalam laporan keuangan setelah seluruh properti direvaluasi. Hal ini bertujuan untuk menghindari pelaporan yang bernilai campuran. Revaluasi dapat dilakukan bertahap jika diselesaikan dalam waktu singkat dan nilainya terus diperbaharui. Properti dinilai berdasarkan nilai wajar hasil revaluasi, dan selisih revaluasi dengan nilai tercatat diakui dalam akun ekuitas pada periode tersebut. Setelah revaluasi, properti investasi dicatat sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Masa manfaat dapat disesuaikan sesuai dengan kondisi properti yang ada. Kenaikan nilai diakui dalam ekuitas, sedangkan penurunan nilai juga diakui sebagai penurunan ekuitas. Nilai wajar terbaik didasarkan pada harga pasar aktif properti sejenis dengan mempertimbangkan lokasi, kondisi, dan juga ketentuan sewa yang serupa. Jika harga pasar aktif tidak tersedia, entitas dapat menilai properti investasi dengan yang pertama yaitu harga properti sejenis di pasar berbeda disesuaikan dengan kondisi dan lokasinya. Lalu yang kedua yaitu harga terakhir properti serupa dalam pasar kurang aktif dengan penyesuaian kondisi ekonominya. Lalu yang ketiga yaitu proyeksi arus kas diskonto berdasarkan estimasi arus kas masa depan serta tarif diskonto pasar kini. Dalam beberapa kasus, berbagai sumber yang diuraikan menunjukkan kesimpulan berbeda tentang nilai wajar properti investasinya. Entitas harus mempertimbangkan alasan-alasan atas perbedaan tersebut agar diperoleh estimasi nilai wajar yang paling andal dalam rentang estimasi nilai wajar yang tepat. Nah, dalam melakukan evaluasi entitas dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen. Selanjutnya yaitu alih guna properti investasi. Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan yang pertama yaitu dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, sehingga dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap. Lalu yang kedua yaitu dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, sehingga dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan. Lalu yang ketiga yaitu berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan atau entitas pelaporannya, sehingga dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi. Dan yang keempat yaitu dimulainya sewa operasi dari pihak lain ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi. Jika entitas mengembangkan dan tetap menggunakan properti investasi sebagai properti investasi, maka properti tersebut tidak dialihgunakan. Entitas perlu mengevaluasi pemanfaatan gedung secara berkala untuk menentukan kelayakan sebagai properti investasi. Apabila properti ditahan untuk pendapatan sewa atau kenaikan nilai, maka diklasifikasikan sebagai properti investasi sejak awal masa sewa. Dengan metode biaya alih guna, antar jenis properti tidak mengubah nilai tercatat maupun biaya pengukurannya dan pengungkapan, sehingga nilai yang digunakan tetap nilai tercatat sebagai properti investasi. Pembahasan selanjutnya yaitu pelepasan properti investasi, yaitu penghentian properti investasi dilakukan saat properti dilepaskan, tidak digunakan lagi atau tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Lalu yang kedua yaitu pelepasan dapat berupa penjualan, pertukaran, penghapusan, atau penghentian pengakuan. Jika ada bagian properti yang diganti, bagian tersebut tidak diakui lagi, dan biaya penggantian dapat digunakan sebagai dasar penentuan nilainya. Lalu yang ketiga yaitu keuntungan atau kerugian pelepasan dihitung dari selisih antara hasil neto dan juga jumlah tercatat aset, serta diakui dalam surplus atau defisit periode berjalan. Lalu selanjutnya yaitu imbalan pelepasan diakui sebesar nilai wajar atau setara dengan harga tunai. Nah, selanjutnya yaitu selisih pembayaran tangguhan diakui sebagai pendapatan bunganya. Nah, untuk kompensasi pihak ketiga atas kerugian atau penurunan nilai diakui sebagai surplus atau defisit, kompensasi diakui sebagai piutangnya. Selanjutnya yaitu penyajian properti investasi. Sesuai dengan paragraf 45 PSAP yang mengatur penyajian laporan keuangan, properti investasi diklasifikasikan dalam aset non-lancar. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya, karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai. Entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi tersebut menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu pengungkapan properti investasi dalam CALK. Yang pertama yaitu dasar penilaian properti investasi. Entitas mengungkapkan dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat atau carrying amount. Lalu yang kedua yaitu metode penyusutan. Entitas juga mengungkapkan metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang diterapkannya, serta jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan, termasuk akumulasi dari rugi penurunan nilainya pada awal dan akhir periode. Lalu yang ketiga yaitu rekonsiliasi jumlah tercatat awal dan akhir periode. Entitas wajib menyajikan rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periodenya, yang menunjukkan penambahan
pengurangan, pelepasan, penyusutan, alih guna, dan juga persediaan serta properti yang digunakannya sendiri, serta perubahan lainnya. Lalu yang keempat yaitu informasi revaluasi. Jika entitas melakukan revaluasi properti investasi, maka perlu diungkapkan nilai wajar propertinya, dasar peraturan penilaian tanggal efektif, nilai sebelum dan sesudah revaluasi, serta penyesuaian nilai wajarnya. Jika dilakukan bertahap, hasil revaluasi tiap tahap juga diungkapkan. Entitas harus menjelaskan kriteria klasifikasi properti investasi, metode, dan asumsi penilaiannya, serta apakah penilaian didukung oleh bukti pasar ataupun faktor lainnya. Jika memakai nilai independen, harus diungkapkan kualifikasi dan pengalaman profesional penilai tersebut. Yang kelima yaitu informasi pendapatan sewa, beban, serta kewajiban kontraktual. Entitas mengungkapkan dalam surplus atau defisitnya, pendapatan sewa, beban operasional baik dari properti yang menghasilkan maupun tidak menghasilkan sewa, serta kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun, dan juga memperbaiki atau mengembangkan properti investasi, termasuk informasi sewa antar entitas pemerintahan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai studi kasus penerapan PSAP 17 pada LKPD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2024. Oke, yang pertama yaitu kita akan membahas gambaran umum pemerintah Provinsi DKI Jakarta terlebih dahulu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan entitas pemerintah daerah dengan nilai aset terbesar di Indonesia. Berdasarkan LKPD tahun anggaran 2024, total aset mencapai 745,96 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 715,49 triliun. Kenaikan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan daerah agar memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi masyarakat. Sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat ekonomi nasional, DKI Jakarta memiliki struktur keuangan dan aset yang kompleks, meliputi aset pelayanan publik serta aset bernilai ekonomi jangka panjang. Salah satu bentuk optimalisasi tersebut adalah pemanfaatan properti investasi sesuai dengan PSAP 17, yaitu aset yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan sewa atau peningkatan nilai ekonomisnya. Selanjutnya yaitu identifikasi properti investasi pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Setelah tahun 2024, terdapat mutasi penambahan sebesar 832 miliar sekian dan mutasi pengeluaran sebesar 10 miliar sekian, dengan rincian sebagai berikut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan langkah-langkah untuk mengidentifikasi aset yang dikategorikan sebagai properti investasi sesuai dengan ketentuan PSAP 17. Langkah ini dilakukan agar aset daerah dapat diklasifikasikan secara tepat antara aset yang digunakan untuk kegiatan operasionalnya dengan aset yang dimanfaatkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi bagi daerahnya. Nah, berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2024, saldo properti investasi per 31 Desember tercatat sebesar 5 triliun sekian, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya tercatat sebesar 4 triliun sekian. Kenaikan ini menunjukkan adanya mutasi penambahan aset yang bersumber dari reklasifikasi berbagai kelompok aset menjadi properti investasi sesuai dengan ketentuan PSAP 17. Penambahan nilai properti investasi tersebut berasal dari beberapa sumber, seperti yang pertama yaitu reklasifikasi dari aset tetap sebesar 497 miliar sekian berupa tanah dan juga gedung di sejumlah lokasi strategis, antara lain adalah Ragunan, Kuningan, Fatmawati, dan lainnya. Lalu yang kedua yaitu reklasifikasi dari aset kekayaan daerah yang disewakan sebesar 163 juta berupa tanah di kawasan di daerah Bojongindah, Jakarta Barat. Lalu yang ketiga yaitu reklasifikasi dari aset Fasos atau Fasum sebesar 312 miliar yang terdiri atas tanah dan juga gedung di berbagai lokasi seperti Menteng Metropolitan, Sunrise Garden, dan juga Pantai Mutiara serta Pulau Pari. Nah, selanjutnya yaitu reklasifikasi dari aset IDLE sebesar 22 miliar sekian berupa tanah normalisasi kali Pesengarahan di Jakarta Barat. Nah, selain penambahan, terdapat juga pula mutasi pengeluaran properti investasi sebesar 10 miliar sekian yang berasal dari reklasifikasi menjadi aset tetap atas tanah yang berlokasi di Komplek ITC Fatmawati atau Duta Mas Jakarta Selatan. Dalam melakukan proses identifikasi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berpedoman pada dua kriteria utama, sebagaimana diatur dalam PSAP 17, yaitu pertama adalah aset harus memiliki manfaat ekonomi di masa depan, baik dalam bentuk pendapatan sewa maupun peningkatan nilai asetnya. Lalu yang kedua yaitu biaya perolehan atau nilai wajar aset dapat diukur secara andal. Nah, selain kedua kriteria tersebut, fungsi dan juga tujuan penggunaan aset juga menjadi dasar penting dalam penentuan klasifikasinya. Misalnya, tanah atau gedung milik pemerintah yang disewakan kepada pihak swasta atau digunakan dalam rangka kerjasama pemanfaatan aset dikategorikan sebagai properti investasi. Sedangkan aset yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan seperti kantor dinas, rumah dinas, dan fasilitas pelayanan publik diklasifikasikan sebagai aset tetap sesuai dengan PSAP 07.
Melalui proses identifikasi dan reklasifikasi yang dilakukan secara menyeluruh, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berupaya memastikan bahwa seluruh aset dicatat dan juga dilaporkan sesuai dengan fungsi serta penggunaannya. Langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan aset yang transparan, akuntabel, dan juga sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, serta menjadi bukti nyata penerapan prinsip good governance pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Pembahasan selanjutnya yaitu penerapan PSAP 17 pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan PSAP 17 sebagai pedoman dalam pencatatan, pengukuran, dan juga pelaporan properti investasi yang dimilikinya. Penerapan standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aset yang dimanfaatkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi dicatat dan juga disajikan secara wajar serta dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan PSAP 17 oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta meliputi 4 aspek utama. Yang pertama yaitu pengakuan, yang kedua yaitu pengukuran, yang ketiga penyajian, dan juga yang keempat adalah pengungkapan properti investasinya. Mulai dari pengakuan properti investasi. Properti investasi diakui sebagai aset jika memberikan manfaat ekonomi di masa depan dan juga nilainya didapat diukur secara andal, sesuai dengan PSAP 17. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklasifikasikan tanah, gedung, serta jalan dan juga jaringan sebagai properti investasi bila dimanfaatkan untuk sewa atau peningkatan nilai ekonominya. Aset dan pembelian dicatat berdasarkan nilai wajar saat perolehan, dan evaluasi aset tetap dilakukan agar reklasifikasi lebih akurat serta laporan keuangan lebih informatif. Lalu yang kedua yaitu pengukuran properti investasi. Properti investasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta diukur dengan metode biaya, yaitu sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya. Tanah tidak disusutkan, sedangkan gedung, bangunan, serta jaringan disusutkan sesuai masa manfaat berdasarkan PSAP 07. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta umumnya tidak melakukan revaluasi aset, kecuali jika ada ketentuan dari pemerintah pusat. Biaya penggantian atau renovasi diakui sebagai bagian dari nilai aset jika memenuhi kriteria pengakuan, sedangkan bagian aset yang diganti dihentikan pengakuannya sesuai dengan PSAP 17. Lalu yang ketiga yaitu penyajian properti investasi. Dalam laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, akun properti investasi disajikan terpisah dari aset tetap. Aset tetap lain dalam neracanya untuk membedakan aset operasional dan juga aset yang memiliki nilai ekonomi. Penyajian ini menunjukkan kontribusi aset investasi terhadap kekayaan daerah serta mendukung transparansi dan juga pengawasan pengelola aset publik oleh pemerintah dan masyarakat. Lalu yang keempat yaitu pengungkapan dalam CLK atau catatan atas laporan keuangannya. Informasi properti investasi juga diungkapkan dalam CLK untuk memberikan penjelasan tambahan mengenai kebijakan akuntansi, nilai aset, dan juga manfaatnya. Pengungkapan mencakup metode pengukuran atau biaya, akumulasi penyusutan, nilai tercatat awal dan akhir periode, evaluasi, serta pendapatan sewa atau nilai tercatat kerjasama asetnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menjelaskan kebijakan pengelolaan dan juga strategis peningkatan nilai ekonominya sebagai bentuk transparansi dan juga akuntabilitas dari pengelolaan aset publik. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari penjelasan mengenai PSAP 17 tentang properti investasi. Jadi, PSAP 17 tentang properti investasi memberikan pedoman penting bagi pemerintah dalam mengelola dan juga melaporkan aset berupa tanah atau bangunan yang dimiliki untuk memperoleh pendapatan sewa atau peningkatan nilai asetnya, sehingga bukan untuk kegiatan operasional pemerintah tersebut. Melalui standar ini, pemerintah dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan juga seragam. Properti investasi diakui apabila memiliki manfaat ekonomi di masa depan dan juga nilai perolehannya dapat diukur secara andal, serta diukur menggunakan metode biaya. Alih guna properti dilakukan jika terjadi perubahan penggunaannya, sedangkan pelepasan properti investasi dilakukan saat aset tidak lagi memberikan manfaat ekonomi di masa mendatang. Nah, dalam studi kasus pemerintah Provinsi DKI Jakarta, penerapan PSAP 17 telah dilakukan dengan baik melalui pengakuan, pengukuran, penyajian, dan juga pengungkapannya yang sesuai dengan standar PSAP 17. Pemerintah daerah juga telah memisahkan akun properti investasi dari aset tetap dan mengungkapkan informasinya secara rinci dalam catatan atas laporan keuangannya. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan PSAP 17 membantu pemerintah daerah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan aset publik untuk mendukung tata kelolaan keuangan yang baik. Sekian penjelasan tentang PSAP 17 mengenai properti investasi. Apabila ada salah kata atau ucapan tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.